Baik, selamat siang untuk rekan-rekan semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kembali bersama saya di Hans Agil Hermawan sebagai host dalam acara Kolaborator hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah ikut berpartisipasi. Saya akan menginformasikan kembali bahwa Kolaborator ini merupakan event online yang diselenggarakan oleh Kolabora yang menjadi salah satu langkah kami sebagai bentuk untuk mendukung kebijakan pemerintah melawan penyebaran COVID-19 dengan di rumah aja. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini juga, kami memberikan promo Kolabora Flexi Space untuk private office, yaitu double bonus. Bayar 5 packs, dapatkan free 5 packs. Promo ini berlangsung sampai akhir tahun 2020. Berlaku di Kolabora Hayam Wuruk Plaza Tower, lantai 21. Kami juga memiliki cabang di Seoul Office Suite Setiabudi. Selain itu, masih banyak promo-promo spektakuler yang bisa didapatkan. Untuk informasi lebih lanjut, bisa cek Instagram kami di @ko.labora dan website kami di www.kolabora.id atau langsung bisa menghubungi tim sales kami di nomor WhatsApp 08128 468 7777 atas nama Ibu Rara. Baik, kolaborator ini memiliki tujuan, yaitu memberikan ilmu dan wawasan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat dalam menangani masalah-masalah yang muncul selama pandemi COVID-19. Kolaborator ini akan selalu kami rekam dan akan selalu kami share di YouTube dan podcast Kolabora agar masyarakat dapat mendalami ilmu yang diberikan. Kami juga memiliki banyak topik yang sangat bermanfaat yang akan dibahas dalam acara Kolaborator. Untuk topik dan jadwal bisa dilihat pada halaman RSVP kami. Untuk Kolaborator hari ini, kita akan membahas bagaimana menjalankan bisnis online selama pandemi COVID-19. Dan terdapat sesi tanya-jawab setelah semua narasumber selesai memberikan materinya. Pertanyaan dapat diajukan melalui suara atau bisa diketik. Untuk yang ingin bertanya melalui suara dapat mengetik, saya ingin bertanya melalui suara. Untuk pertanyaan diketik, pertanyaannya dapat diketik di kolom percakapan. Oke, saat ini kita sudah kedatangan kedua narasumber yang sangat inspiratif, yaitu Ibu Eviana Francisca. Halo Ibu. Ya, halo Mas. Iya, bagaimana kabar Ibu? Baik. Oke, semoga selalu disehatkan ya Bu. Iya, amin. Beliau ini merupakan COO Naomi International Indonesia. Kemudian narasumber yang kedua yaitu Bapak Kevin Wu. Halo Bapak. Halo, selamat Halo, bagaimana kabar sore. Pak? Baik, luar biasa. Selalu disehatkan ya Pak. Baik. Beliau ini merupakan CEO EndorseMe.com, Wakil Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia bidang ekonomi kreatif, penulis buku Everything is Possible, Quality Implementation, dan Berubah atau Punah. Oke, kita langsung saja masuk ke sharing session. Untuk pembicara pertama adalah Ibu Siska. Untuk Ibu Siska, mohon memperkenalkan dirinya terlebih dahulu sebelum memulai materi yang akan dibahas. Untuk Ibu Siska, waktu yang tepat kami persilakan. Oke, makasih ya Mas. Selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di acara Kolaborator Session 3. Pertama-tama saya perkenalkan dulu, saya Eviana Francisca, COO Naomi International. Naomi sendiri udah di Indo itu baru ya, kita masih startup company, kita baru mulai itu dari September 2019 sampai sekarang. Dan ini sekilas perkenalan saya untuk membuka ini kesempatan yang istimewa ya bagi kita semua, karena pada momen ini kita semua dalam keadaan sehat. Kita juga harus bersyukur juga ya kepada Yang Maha Kuasa bahwa di kondisi corona ini kita harus belajar untuk menerima keadaan juga yang ada, bahwa kita semua berada pada kondisi yang sama ya. Nah, pada kesempatan ini juga saya juga mau sharing sedikit sih ya tentang pengalaman saya di bisnis online. Saya tidak bermaksud sih untuk mengajarin, cuman ya karena saya tahu ada yang lebih pintar, ada yang lebih pro dari saya gitu ya, tapi saya cuma sharing bagaimana pengalaman saya selama ini di bisnis online. Saya
baru nggak lama join juga. Yang lebih lama itu suami saya, dia juga CEO-nya Naomi Indonesia. Tadinya sih saya minta dia untuk join, kebetulan lagi ada meeting juga, jadi nggak bisa join, dan saya sharing sedikit juga pengalaman kami berdua nanti di sesi ini ya. Oke. Nah, awal kami memulai bisnis online ini, tepatnya suami saya itu duluan. Dia untuk mulai di bisnis online itu udah dari tahun 2010 ya. Udah lumayan lama, waktu itu masih zaman handphone BlackBerry. Udah lumayan lama juga sih ya. Nah, waktu itu penjualan juga masih manual dalam arti kita masih pakai broadcast message, pakai BBM, terus layanin sendiri juga, semua itu dikerjain sendiri gitu. Pembayaran juga ada yang cash, ada yang pakai Tempo. Waktu dulu ya, soalnya waktu dulu juga online masih belum gitu banyak yang tahu gitu ya, dan juga masih banyak hit and run gitu. Nah, tapi itu sesuatu yang baru juga sih sama kita gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, di tahun 2010 itu waktu itu kita masih di Medan. Jadi kita mulainya itu dari Medan ya. Semua penjualan itu kita masih sistem pakai handphone aja, broadcast begitu gitu. Masih bisa dibilang kita cuma seller biasa aja, ambil barang sama orang, terus kita jual lagi gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, kita melihat ada sistem penjualan yang lebih praktis dari apa yang kita jalanin pada saat itu gitu. Which is di mana waktu itu kita baru mengenal yang namanya marketplace. Nah, di tahun 2014 di saat itu kita baru mengenal yang namanya marketplace. Pertama itu di Lazada ya. Waktu itu juga Lazada pas lagi mau booming-boomingnya waktu itu ya. Nah, waktu itu kita pindah ke Jakarta. Di saat itu juga kita mencoba masuk ke marketplace. Pertama kita itu mulainya dari Lazada ya. Waktu itu juga masih manual banget. Registrasi juga kita harus ke kantornya, terus dilainin CS, isi form juga belum langsung jadi gitu. Harus tunggu lagi approval-nya, terus dikontak sama mereka, baru bisa jadi seller di marketplace tersebut gitu. Nah, nggak segampang sekarang, semua udah sistem online. Klik di online sudah jadi gitu. Nah, setelah proses semua selesai, kita juga jalanin. Waktu itu jalanin juga kita sebagai seller biasa ya. Dari yang datangnya dari Medan, terus ke Jakarta yang udah ibu kota, cuma jadi seller biasa gitu. Kita nggak dipandang apa-apa gitu loh di Lazada waktu itu ya. Nah, waktu itu ada satu seller juga yang udah lumayan number one lah waktu itu di Lazada, kalau ada yang tahu itu Channel B. Nah, waktu itu dia itu berkembang banget di Lazada. Kita juga penasaran kenapa dia bisa begitu, kita enggak gitu loh. Nah, kita cari tahu bagaimana ya seller tersebut itu bisa sampai ke tingkat ini gitu. Sementara kita masih belum ada apa-apanya, penjualan itu masih lambat banget, beda sama yang dulunya yang kita jalanin itu gitu. Cuman kita tahu ini adalah kesempatan juga kalau kita mulai saat ini untuk 5-10 tahun ke depan ini bakal berkembang pesat bisnis di marketplace ini gitu. Nah, jadi kita mulai dari sana gitu. Sambil mempelajari gimana orang lain itu bisa berkembang pada saat itu gitu loh. Nah, pelajarin demi pelajarin, hari demi hari selalu ada peningkatan di penjualan kita gitu. Sampai pada puncaknya 1 tahun kemudian kita udah dapat hasil. Kalau saya boleh sharing sedikit ya, saya boleh share screen ya, Mas. Yep. Bisa? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, mungkin ini saya nggak, bukan sombong ya, saya mau pamerin apa yang ada waktu itu gitu.
Tapi ini satu pengalaman sama kita gitu. Nah, pada setahun kemudian, hasil penjualan kita waktu itu bisa mencapai begini, setiap minggu itu udah ada pencapaian, di 1 bulannya kita bisa mencapai angka 14M begitu ya. Nah, di saat itu kita udah bisa dapat yang namanya akses sampai akses VVIP ya di Lazadanya gitu. Sampai kalau komunikasi pun kita udah lewat ke CEO. Nah, dan itu dalam perjalanan itu 1 tahun kita di marketplace gitu. Ini hasil kita kalau kelihatan seller pas di seller gathering. Ini award yang kita dapat pada saat itu September 2015. Nah, saya bukan bermaksud sombong untuk share script ini gitu, tapi saya mau membuktikan bahwa apa yang kita kerjakan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh itu pasti membuahkan hasil gitu. Saya akan share juga ada beberapa strategi ya yang kita gunakan pada saat itu. Ada 3 strategi yang kita gunakan pada saat itu untuk bisa mencapai ke posisi ini gitu. Yang pertama itu pelayanan. Kenapa saya mengatakan itu pelayanan? Karena coba kita bayangkan kita sendiri ya, kalau kita masuk ke marketplace ataupun ke kemanapun lah ya, kalau kita mau berbelanja, yang pertama kita pasti mencari produk. Kita udah tahu produk apa yang kita mau, kita cari tokonya. Nah, udah cari toko, kita pasti chat dong ke sellernya gitu ya. Yang kita tanya, ya pasti ketersediaan barang, pasti ada lah yang kita tanya gitu ya, barang-barangnya yang akan kita beli gitu. Nah, kalau misalnya seller ini slow respon, pasti kita pindah dong ke seller lain, benar nggak ya? Nah, sementara yang jualan itu bukan cuma kita gitu, masih banyak kompetitor lain. Nah, siapa cepet dia dapat. Nah, disitulah makanya kita bilang pelayanan itu harus kita lebih utamakan. Sama satu lagi, kita juga memberikan seperti misalnya free gift. Meskipun free gift itu nggak harus sesuatu yang mahal gitu, tapi itu adalah salah satu servisnya kita gitu. Beli ini plus ini gitu. Kita lakukan bundling misalnya, beli ini, beli produk A, free-nya produk B. Nah, orang akan otomatis lebih senang untuk berbelanja di tempat kita gitu daripada orang lain gitu. Nah, terus kenapa bukan harga gitu? Biasa kan kita pasti bandingin harga di tempat ini lebih mahal, di tempat ini lebih murah, padahal barangnya sama. Nah, barang sama pun kualitas belum tentu sama. Benar nggak ya? Harga murah, harga mahal, tapi kualitas belum tentu sama. Nah, kedua dari strategi kita itu adalah kualitas barang gitu. Kita itu menjual barang yang benar-benar udah kita QC sendiri, kita cek sendiri, dan itu kita jamin untuk kualitas barangnya itu harus benar-benar bagus gitu. Jangan kita menampilkan foto yang bagus, tapi hasilnya barang realnya yang kita kirim ke customer itu beda gitu. Itu akan mengecewakan orang lain gitu. Nah, untuk yang ketiga adalah persediaan stok. Kenapa saya bilang persediaan stok gitu? Persediaan stok itu misalnya customer kita itu banyak yang reseller. Nah, reseller itu dia sekali ngambil bukan 1-2 gitu, tapi lebih dari 10 ada. Nah, kalau kita misalnya cuman ada produknya kurang dari 5 misalnya, kurang dari 10. Nah, orang otomatis melihatnya ini toko main-main atau apa gitu. Nah, kita itu untuk stok itu kita benar-benar apa yang sudah kita tampilkan di layar itu sudah pasti stoknya itu ada dan kita jamin itu pasti ready gitu. Jadi orang pun mau beli pasti senang gitu. Kalau kita lihat harus ada pakai sistem PO, saya sendiri aja kalau belanja sistem PO itu saya nggak suka gitu. Harus nunggu lama sementara di orang lain ada.
Nah, lebih mahal sedikit pun saya mau beli gitu. Karena kenapa? Saya kalau udah mau dapat barangnya harus secepatnya gitu, jangan lama lagi gitu. Nah, jadi ketiga inilah yang kami terapkan sehingga kami bisa mencapai posisi yang terbaik pada tahun itu di Lazada gitu. Sampai kami ditawarin akses VVIP, sampai kami waktu itu ditawarin sama CEO-nya itu mau beli tim kami, satu tim itu semua mau dibeli gitu. Sama ada investor dari China waktu itu juga mau beli saham kita setengah, 50% saham kita itu dengan nilai 50M kalau nggak salah waktu itu. Tapi kenapa kita nggak menjualnya gitu? Waktu itu kita nggak menjual sih, karena kenapa? Kita masih melihat ada peluang di bisnis ini untuk kedepannya gitu. Jadi kenapa nggak kita rintis dari awal gitu? Nah, waktu itu sampai jadi hari demi hari kita jalanin, bulan demi bulan, tahun demi tahun gitu. Nah, kita jalanin sampailah suatu saat itu kita berpikir bagaimana kita mau mengembangkan lagi bisnis ini. Kita nggak mau jadi cuman seller biasa aja yang kita nebeng di tempat orang. Ini istilahnya kita nebeng di tempat orang. Jadi kayak istilahnya orang buka mall, kita salah satu kiosnya aja gitu di dalamnya. Nah, waktu itu kita berpikir bagaimana kita bisa bangun satu mall dan kita memberi kesempatan untuk orang lain itu buka kios di tempat kita. Bukannya itu lebih bagus daripada kita cuma kios gitu ya. Kalau mall itu kan punya kita itu semua mall besar, nah dalamnya isinya kios-kios. Nah waktu itu kita berpikir begitu gitu. Karena kalau kita cuma jualan aja, mau sampai kapan gitu? Itu pasti ada mentoknya gitu kalau kita cuma jualan. Tapi kalau kita bisa mengembangkan bisnis kita, ada partner bisnis, ya pengembangannya pasti lebih besar gitu ya. Nah, jadi sampai pada tahun 2018 waktu itu, kita melihat ada bisnis baru gitu di Malaysia gitu, which is e-commerce. Mereka lebih fokusnya ke live commerce, di mana penjualan itu sistemnya itu semua by live gitu. Nah, karena kenapa yang tadi saya bilang, saya itu lebih mementingkan juga kualitas produk ya gitu ya. Jadi itu barang benar-benar real. Saya senangnya waktu itu kenapa live? Karena live itu apa yang kita lihat itu real dan kita belanjanya yang kita lihat itu yang kita dapat. Beda dengan kita cuma post foto, orang baca deskripsi, belum tentu iya, belum tentu barangnya real, belum tentu itu real nggak real kan kita nggak tahu. Nah, kalau kita jualnya live, istilah barang ini yang kita show itulah produk kita gitu loh. Nah, jadi saya cukup tertarik sama sistemnya ini. Nah, jadi kita ke Malaysia waktu itu sama suami ya, kita ke Malaysia, kita melihat lah, kita ketemu sama bisnis partner di sana waktu itu, mereka presentasikan ke kita gitu. Nah, setelah kita lihat, lalu kita putuskan bahwasannya kita mau bawa ini ke Indonesia. Nah, jadi itulah Naomi waktu itu kita bawa ke Indonesia itu jadinya di tahun 2019 tahun lalu gitu. Nah, sampai pada hari ini gitu. Apa sih yang buat Naomi beda itu? Ya Naomi itu beda karena kita sama-sama marketplace, tapi bedanya kita itu menjual produk itu secara live. Kita punya streamer, kita punya studio yang real untuk kita lakukan streaming produk-produk yang kita jual gitu. Nah, jadi apa yang kita show pada saat itu semua real gitu. Jadi orang tanpa harus melihat gambarnya, terus baca deskripsinya, lalu lakukan transaksi. Nah, malah kalau di Naomi itu kita bisa melihat pada saat streaming kita mau beli langsung klik, langsung terjadi transaksi gitu loh. Nah, adapun misi yang kami lakukan di Naomi ini, yang pertama itu kita pengen membawa brand-brand lokal, which is kita melihat banyak khususnya seperti UMKM ya di Indonesia itu mereka
bisa produksi produk-produk itu dengan kualitas yang bagus, tapi nggak ada brand-nya gitu. Malah ada yang kualitasnya itu sama persis dengan barang branded, cuman kenapa jualnya harga murah gitu. Nah, kita mempunyai impian itu, kita membawa brand-brand ini untuk go internasional gitu. Dan yang kedua itu kita mau transformasi bisnis offline ke online gitu. Masih sangat banyak ya penjual-penjual di Indonesia itu yang masih melakukan sistem offline gitu. Khususnya yang tadi saya bilang UMKM ini, mereka tahu produksi, punya kualitas barang yang bagus, tapi mereka tidak tahu gimana cara memasarkannya itu secara online. Nah, itulah tugas kita untuk mengedukasi mereka gimana berpindahkan sistem penjualan mereka itu dari offline ke online. Dan yang ketiga itu kita juga mau mengembangkan para talent-talent yang mempunyai talent yang terpendam itu menjadi live streamer, KOL, digital marketer yang profesional gitu. Jadi kita ada edukasi untuk para live streamer ya, untuk streamer-streamer ataupun mereka yang punya hobi untuk melakukan streaming gitu, tapi mereka belum tahu cara yang tepatnya itu gimana gitu. Nah, kita punya edukasi juga untuk mereka bisa belajar menjadi seorang live streamer yang profesional gitu, karena marketplace kita menjual produk itu secara live ya, jadi di sana itu kita juga mempunyai edukasi yang bisa mengedukasikan mereka juga gitu. So hari ini Naomi masih tetap beroperasi, jadi dari sejak adapun isu-isu corona ini terjadi, banyak yang dirumahkan, banyak PHK, tapi sampai pada saat ini juga kita masih beroperasi, sistem penjualan kita masih tetap lancar gitu. Karena kenapa? Semua orang udah stay at home dan mereka juga mungkin cuman, apalagi sekarang lihat handphone itu juga udah seperti biasa ya, kita nggak bisa jauh-jauh dari handphone ya. Jadi sampai hari ini pun penjualan kita masih bagus gitu. Jadi sampai hari ini pun belum ada satupun karyawan yang kita rumahkan karena bisnis kita tuh masih jalan sampai sekarang gitu. Nah, untuk itu juga Naomi di Indonesia juga kita mencari partner-partner yang ingin bergabung dengan kita untuk berbisnis dengan kita, untuk bisa join sama kita di bisnis online ini gitu. Karena adapun riset juga membuktikan salah satu bisnis yang bakal bertahan pada masa pandemi ini juga di bisnis online ya. Seperti pada saat ini juga kita juga seminar by online, belajar by online, semua udah by online gitu ya. Nah, jadi untuk yang mau mencoba untuk belajar berbisnis online, kita juga welcome, kita punya edukasi untuk hal ini juga gitu ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan Pak untuk Mas Dihans. Sesi saya sampai di sini, mungkin bisa lanjut ke next narasumber. Ya, oke. Terima kasih Ibu Siska sudah memberikan ilmunya. Kemudian kita langsung saja ke pembicara kedua, yaitu Bapak Kevin Wu. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Dihan, Bu Siska tadi sangat inspiratif sekali ya. Benar-benar berangkat dari awal. Nanti mungkin ada sesi tanya jawab. Sebenarnya banyak pertanyaan juga saya yang mau saya tanyakan ke Bu Siska nanti ya. Oke. Ya, jadi bisa jadi pembelajaran ya buat kita ya. Saya ada screen yang mau saya share, bisa Mas ya, Mas Dian ya. Bisa, silakan. Oke, baik. Saya akan share. Baik, Bapak Ibu yang telah hadir dalam pertemuan sore ini, terima kasih atas waktunya. Saya akan coba sharing materi yang sesuai dengan topik kita hari ini, semoga bisa bermanfaat ya. Topiknya tentang bagaimana menjalankan bisnis online selama pandemi COVID-19 ini. Nah, sebelum mulai mungkin saya akan coba sharing
dari sisi 3 hal ya sebenarnya ya. Yang pertama tentu saja untuk menjalankan bisnis, apalagi kita spesifik ya tentang online ya. Saya akan coba mulai dari yang pertama itu kita mesti, ini tadi perkenalan kita udah dikenalkan tadi oleh MC kita. Memang saat ini saya aktif di Kadin, khususnya sebagai pengurus pusat di bidang ekonomi kreatif. Saya juga aktif menjalankan beberapa bisnis, salah satunya adalah Endorse Me, yang nanti saya akan coba sharing seperti apa Endorse Me-nya. Lalu saya juga sebelumnya aktif di nulis buku karena hobi, saya juga sering diundang sebagai konsultan di beberapa perusahaan. Hari ini saya akan coba sharing tentang 3 hal ini. Yang pertama kita bicara tentang mindset-nya dulu, supaya ketika nanti menjalankan kita tahu nih di posisi yang tepat gitu ya. Yang kedua, kita juga harus tahu tentang mapping-nya ya, kondisi sekarang seperti apa, dunia digital seperti apa, dan peluang ke depannya seperti apa. Baru yang ketiga kita tawarkan sebenarnya solusinya apa. Nah yang pertama, kita bicara tentang mindset-nya dulu ya. Mindset, kalau kita bicara tentang krisis ya, dari huruf kanji Mandarin, sebenarnya krisis itu diambil dari 2 suku kata ini ya. Satu namanya wei, kedua namanya qi ya. Jadi wei qi itu krisis. Itu sebenarnya artinya bahaya sekaligus peluang gitu. Jadi sebenarnya filosofinya krisis ini sudah dijabarkan ya oleh berabad-abad yang lalu, bahwa di setiap krisis itu sebenarnya ada peluang gitu. Di setiap bahaya sebenarnya ada peluang. Nah ini dari Mandarin ini memang mereka sangat filosofis sekali ya dalam menuliskan aksara-aksara kanjinya ya. Jadi banyak yang bisa kita pelajari di sana. Nah kemudian juga, salah satu orang paling cerdas nih ya di muka bumi yang pernah hidup kan Albert Einstein ya. Dia punya satu filosofi yang dirumuskan, dikristalisasi dari pengalaman dia berjuang, menghadapi masalah, sampai dia mencapai tingkat tertinggi di bidangnya. Salah satunya yang sangat terkenal adalah in the middle of difficulties lies opportunities. Jadi sebenarnya ini juga mengajarkan kita tadi ya, bahwa kondisi saat ini COVID, orang bilang banyak pembatasan, banyak hambatan, banyak masalah, bisnis lesu, konsumen berubah, dan lain sebagainya ya. Nah itu ada peluang sebenarnya. Nah lalu kalau kita sebagai pelaku startup ini selalu paham dengan filosofi ini ya. Setiap masalah sebenarnya ada kesempatan di dalamnya. Ya, bahkan bagi teman-teman yang menjalankan atau sebelum memulai startup, kita diwajibkan untuk mencari masalah dan pain point. Ya, tadi Ibu Siska sudah cerita bahwa bagaimana beliau mengelola, mengembangkan bisnis toko online-nya di satu platform, di satu e-commerce. Tapi begitu beliau mencoba membuka mall online-nya sendiri, ya pasti ada problem yang berbeda tuh ya akan muncul ya. Tapi tentu saja ada peluang baru yang muncul juga gitu ya. Nah, justru kita harus mencari sebenarnya problem itu gitu ya. Nah sekarang kondisi corona ini kita dihantam oleh banyak sekali problem. Artinya ya banyak sekali kesempatan. Inilah cara berpikir secara startup ya. Nah lalu filosofi ya, kita ngomong bahasa Indonesia sekarang. Tadi bahasa asing ya, bahasa Mandarin, bahasa Inggris ya. Nah sekarang dari bahasa Indonesia sendiri ya ada perumpamaan yang menarik, ada satu pembelajaran yang bisa kita dapatkan juga dari kata-kata ini ya. Orang-orang gagal itu melihat masalah di setiap kesempatan, tapi orang sukses melihat kesempatan di setiap masalah gitu ya. Nah ini kondisi COVID hari ini, Corona hari ini memang bertambah masalah, memang bertambah hambatan, banyak yang berubah. Ya, nah kita kalau memang memilih menjadi orang sukses, harusnya menjadikan ini menjadi sebuah kesempatan, ya, kesempatan untuk kita berubah, kesempatan untuk kita tumbuh, kesempatan kita untuk belajar hal-hal baru, dan kesempatan untuk meraih peluang yang saat ini di depan mata kita, gitu ya. Beberapa orang mungkin kabur, takut, menghindar, ya, dan pasif, ya. Tapi justru di saat inilah, ini orang-orang yang sukses ini yang harusnya mengambil kesempatan ini. Dan topik hari ini salah satunya adalah online business. Ya. Yang kedua, sekarang kita bicara tentang mapping-nya. Nah, sekarang kondisinya mapping-nya seperti apa?
Saya ambil data dari McKinsey, ini survei di bulan Maret sama April, jadi masih relevan, bahwa konsumen kita ini sebenarnya di Indonesia, ini masih sangat percaya ya, bahwa kondisi ini relatif stabil. Di bulan Maret itu 51%, di bulan April 49%. Jadi 50% ini orang Indonesia ini masih sangat optimis kondisinya akan bisa recovery ya. Jadi ini yang kita menjadi modal kita sebagai pebisnis, bahwa ini menjadi satu acuan. Penting kita melihat bagaimana respon dari para pengguna kita, konsumen kita, seberapa optimis dia akan suatu market. Kalau mereka banyak yang pesimis, nah ini bahaya. Ya, tapi ini masih 50% ini masih sangat optimis. Jadi ini kabar baiknya. Nah, yang kedua sebenarnya kita juga mesti pahami bahwa saat ini juga konsumen ini mulai khawatir ya sama job security-nya mereka, dan mereka ini semakin berhati-hati untuk berbelanja. Nah, ini juga satu clue nih. Satu clue yang kita mesti waspadai, kita mesti antisipasi lebih tepatnya. Ya. Nah, banyak sebelumnya bisnis yang berencana pindah menjadi online, tapi COVID ini mempercepat proses itu. Jadi sekarang bagi beberapa industri ini bukan lagi pilihan, tapi is a must. Nah, ini sebelah kiri adalah mereka yang masih di offline, sebelah kanan yang sudah ke online. Nah, ini kita bisa lihat khususnya ini poin-poin yang berwarna biru di atas ini yang peluangnya sangat besar ya, masih positif. Nah, untuk Indonesia punya produk juga tadi, kalau kita bicara dari sisi itemnya, mayoritas memang merah, tapi kita lihat ada beberapa yang hijau. Nah, ini bagi pemain-pemain online, ini bisa menjadi acuan, ini sifatnya jangka pendek yang harus kita bisa antisipasi. Kalau kita sudah di bidang itu, selamat, ini harus diperkuat. Kalau kita belum, kita masih di zona yang merah, mungkin kita harus berpikir untuk mulai masuk yang namanya survival mode ya, survival mode atau bahkan radical change ya. Ini yang kita bisa amati ya, mulai dari groceries, snacks, non-food, untuk child product, kemudian household supply, kemudian personal care product, kemudian entertainment at home. Ini yang kita mesti bisa ambil peluangnya di kondisi jangka waktu dekat ini. Nah, ini juga research yang kita dapatkan bahwa lebih dari 80% konsumen ini percaya memberi dampak, kondisi COVID ini memberi dampak kepada rutinitas mereka dan termasuk ke finansial mereka. Nah, berapa lama yang percaya bahwa ini akan berlangsung di atas 2 bulan, itu kabar buruknya di atas 80%. Ya. Yang percaya bahwa ini berdampak ke rutinitas harian mereka yang biasa bisa berbelanja, bisa ke mall, bisa kantor, bisa antar anak sekolah, dan lain sebagainya. Ini bayangkan berdampak di atas 2 bulan, ya, artinya 3 sampai seterusnya itu lebih dari 82%. Artinya bahwa fakta-fakta yang mereka temukan, fakta-fakta yang mereka lihat di lapangan, mereka percaya bahwa ini akan berlangsung jangkanya menengah, Bapak Ibu. Ini akan berlangsung, malah ada yang percaya ini 4-6 bulan, bahkan di atas 12 bulan ya. Ya, beberapa orang juga percaya bahwa COVID ini akan bisa teratasi ketika benar-benar vaksin itu ditemukan. Artinya ini bicara 1-2 tahun. Kalau kita bicara sampai vaksin ditemukan, itu kelompok orang-orang yang di bidang kesehatan itu juga punya rentang waktu seperti itu, 1-2 tahun. Nah, di sisi lain, bagi mereka yang percaya bahwa ini berdampak kepada keuangan mereka, ini bentuknya sifatnya 82%, nah, ya juga 84% ya, lebih dari di atas 2 bulan. Nah, ini yang kita mesti kondisi tadi mappingnya, nah, kondisi mappingnya. Jadi bidangnya sudah ada, kondisi konsumen optimisnya sudah ada, bidang bisnis yang harus shifting ke online sudah ada tadi, lalu optimisme pasar berapa yakin, mereka yakin tetap 50%, tapi berapa lama itu di atas 2 bulan itu di atas 80% yang percaya. Nah, sekarang solusinya bagaimana? Nah, kita mulai masuk menjawab sebenarnya apa sih yang mau kita jawab ya.
di bisnis online ini. Nah, saya melihat bahwa ada kebutuhan dari bisnis lokal. Yang pertama, mereka punya problem bahwa banyak bisnis lokal itu sebenarnya tidak terlalu familiar dengan bisnis online. Bersyukur ada Bu Siska tadi yang sudah memulai bisnis online dari tahun 2010 tadi ya. Kemudian e-commerce saat ini masih banyak yang menyediakan platform toko online. Nah, kenapa ini problem? Karena ketika mungkin tidak banyak orang seperti Bu Siska yang bisa bersaing di tengah ratusan ribu toko online lainnya. Nah, mereka punya kendala-kendala sendiri ketika dari bisnis offline, sekarang dia harus punya uang cash flow cepat, tapi masuk ke online, tapi juga nggak ada penjualan. Karena tidak mudah juga bersaing di online ternyata. Nah, kemudian yang ketiga, beriklan di Google Ads, Facebook Ads, Instagram, KOL, e-commerce, dan lain sebagainya. Itu masih lebih banyak sifatnya branding dan traffic. Dan tidak direct to sales. Ya, akibatnya banyak orang beriklan jor-joran, tapi sales-nya tidak bertumbuh seiring dengan peningkatan budget online mereka. Nah, oleh karena itu, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan promosi, marketing, digital marketing, dan lain sebagainya, masih sifatnya itu biaya fixed cost yang di awal. Nah, sedangkan tidak ada jaminan kalau saya iklan di sini, penjualan saya meningkat sekian, nggak ada. Nah, inilah yang kita mau jawab. Solusinya adalah yang pertama, bagaimana membuat suatu platform yang memang benar-benar membantu bisnis lokal berkembang secara online. Yang kedua, bagaimana bukan hanya platform toko online, tapi juga menyiapkan tim penjualannya. Nah, jadi bayangkan ibu bapak ketika masuk ke online, tetapi kan tadi tidak langsung laku, tapi kita siapkan tim SPG online yang ibu tidak perlu gaji, bapak nggak perlu gaji, dia akan menjual produk-produk Anda. Nah, platform ini fokusnya ke sales, bukan ke branding. Nah, sifatnya juga tanpa biaya di awal, apalagi biaya-biaya yang tidak diperlukan, tapi semua sifatnya pay by performance. Jadi sebagai pebisnis, Bapak Ibu tidak perlu membayar aplikasi seperti ini kalau produknya nggak laku. Nah, ini yang kita coba cari nih solusinya. Nah, di sisi lain, bagi pengguna HP bagaimana? Dari sisi pengguna HP, mereka juga punya problem sebenarnya. Nah, problemnya waktu work from home ini ternyata banyak waktu luang, tetapi juga banyak waktu yang tidak produktif. Karena kalau di rumah, enak banget tuh nonton sinetron, apalagi drama Korea ya. Bisa berlarut-larut kita nonton sampai tengah malam. Ya, kemudian juga banyak aktivitas yang kita udah serius mau kerja di sana, tapi diganggu sama suami, diganggu sama istri, diganggu sama anak, diganggu macam-macam. Banyak hal itu yang akhirnya itu nggak efektif akhirnya. Nah, sebagai orang yang bekerja di rumah, pengguna handphone ini, kalau dia seorang wirausahanya sekarang bisnisnya lagi lesu. Kalau dia profesional juga sekarang banyak bisnis tadi kan kita lihat bisnis banyak yang terancam kolaps hari ini. Jadi bisnis yang terancam di PHK gitu. Atau yang mereka sudah di PHK ya sekarang. Oleh karena itu, kalau dia mau coba bisnis baru, tapi takut resiko di hari seperti ini, bisnis apa yang bagus, mereka takut, dan mereka juga, banyak dari mereka setelah saya survei, mereka nggak punya saving. Ini yang kondisi yang menyedihkan sebenarnya. Banyak profesional di Indonesia, itu nggak menyiapkan tabungan sebenarnya di metode pengelola keuangan mereka. Oleh karena itu, solusinya bagaimana? Solusinya yang pertama, hendaknya work from home ini menyediakan kita banyak waktu luang sekaligus banyak peluang. Yang kedua, untuk bisnis baru, platform yang harusnya ada menyediakan tambahan penghasilan baru. Dan yang ketiga, sebenarnya ini adalah peluang baru yang nggak perlu modal, nggak perlu beresiko, karena nggak perlu stok barang. Anda bisa punya bisnis online tanpa keluar modal. Ini yang menjadi solusi. Kita tawarkan satu platform yang namanya Endorse Me. Endorse Me ini adalah platform penjualan komunitas. Ini satu metode baru yang berbeda dengan apa yang ditawarkan selama ini, karena kami membantu penjualan produk-produk bisnis lokal. Tadi mungkin habis sesi ini kita bisa bicara sama Naomi ya. Saya bisa dengan senang hati kami bisa bantu produk-produk yang ada di Naomi untuk masuk ke komunitas-komunitas kita.
Karena setiap orang yang tergabung di Endorse Me, mereka itu punya circle of influence. Mereka punya teman sekolah, mereka punya teman tetangga, mereka punya keluarga, mereka punya contact list di WA mereka yang mana belum tentu tahu produk kita. Ya, Naomi sudah bagus, tapi kan masih banyak orang yang mungkin belum tahu Naomi gitu. Atau even orang sudah banyak yang tahu tentang Lazada, tapi kan belum tentu banyak dari mereka tahu tentang produk-produk yang ada di dalam Lazada, misalkan. Oleh karena itu, kami membantu memfasilitasi produk-produk Bapak Ibu tadi bisa masuk ke komunitas-komunitas seperti itu. Nah, caranya bagaimana kita jadi platform yang mempertemukan antara produk yang ingin dipasarkan secara gratis, tidak perlu berbayar, kalau produknya tidak laku. Jadi kami akan membantu produk Bapak Ibu sampai laku. Dengan cara apa? Kita masuk ke orang-orang tadi, dia bisa pakai aplikasi kita, dia bisa bantu produk kita terjual di komunitas mereka. Cara kerjanya seperti ini, di mana kalau kita selaku supplier, suppliernya yang mendaftarkan diri di Endorse Me secara gratis, kita akan listing produknya, kita akan ada beberapa detail yang perlu dipenuhi. Jadi kita juga tidak mau supplier yang datang ini juga supplier abal-abal, tidak ada produk, ya hanya jual gambar gitu, kita tidak mau. Kita pastikan orang yang benar-benar punya pegang barang asli yang kita perkenankan masuk ke sistem kita. Nanti ada beberapa mekanisme untuk verifikasi. Nah, setelah semua persyaratan terpenuhi, Bapak Ibu tidak perlu bayar, kita akan live-kan produk Bapak Ibu. Ketika live di platform kita, maka ribuan reseller kita akan ikut membantu memasarkan produk Bapak Ibu ke teman-temannya mereka, ya, ke WA list-nya mereka, WA grupnya mereka, ke Telegram kontaknya mereka, ke Line-nya mereka, ke WeChat-nya, ke macam-macam. Mereka bisa kirim SMS, bisa kirim email, semua, you name it. Ke Facebook juga bisa, Instagram bisa, tapi baru yang di DM, ya. Kemudian Twitter, jadi semua, LinkedIn semua juga bisa. Jadi semua sosial media, semua chat platform bisa semua. Nah, ketika ada buyer ini tertarik untuk membeli, si buyer tertarik membeli, dia bisa transfer bukan ke reseller, jadi tenang, supplier akan aman, dia tidak transfer ke reseller, dia transfer ke sistem kita sebagai escrow account. Nah, dari escrow account ini, baru kita urus semua logistik pengiriman, barang tiba, baru uangnya cair. Uangnya baru dibayar ke supplier, uangnya baru dibayar ke reseller. Cara kerja seperti itu. Nah, ini mungkin sedikit lebih detail ya. Lebih detailnya cara kerjanya contoh Hatu Brand masuk ke platform kita, kita screening, begitu dia lolos, dia tersedia untuk disebarkan oleh user-user kita yang notabene bukan end user tapi dia reseller. Ya, dia reseller online. Dia akan masuk ke community selling-nya mereka. Tadi dia akan sebar ke WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya. Nah, ini yang mereka lakukan. Ketika terjadi transaksi, dia akan masuk seperti tadi siklusnya. Dan setiap pemilik brand akan ada dashboard seperti ini, sifatnya real time. Dia bisa lihat penjualannya ada di mana, dia bisa jual penjualannya kapan, ini bisa dicek secara real time. Reseller juga kita kasih dashboard untuk bisa ngecek penjualan yang dia dapatkan. Jadi mungkin itu pengenalan saya, mungkin solusinya juga bagi Bapak Ibu ada dua sisi. Sisi yang pertama, kalau Bapak Ibu pemilik bisnis, bingung mau bisnis apa, bingung mau create channel distribution secara digital, kami undang Bapak Ibu, boleh bergabung, silakan dilihat di website kami, bisa masuk ke www.endorseme.com. Kalau barang Bapak Ibu cocok, kita bisa bicara, bisa kontak ke nomor ini, atau nanti bisa ke email saya juga boleh, kevinwu@endorseme.com. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki barang, tidak memiliki produk, tapi punya banyak waktu luang, ya, tidak mau berbisnis tapi tidak mau resiko, tidak mau keluar modal, saya undang sebagai reseller kami, Anda bisa mendapatkan uang keuntungan 10 sampai hampir 50% dari produk yang ada, itu tanpa modal, uangnya nanti begitu dapat transaksi langsung transfer ke rekening Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Silakan saya kembalikan kepada Mas Dihan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Kevin sudah memberikan ilmunya, Pak. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Apakah sudah yang tanya? Saya coba ada chat masuk percakapan.
Oke, ada yang bertanya, yaitu dari Bapak Ihsan Adi. Terima kasih banyak ilmunya yang sangat bermanfaat tadi. Saya ingin bertanya, banyak teman saya yang memiliki bisnis offline gulung tikar sementara. Apakah Ibu Siska dan Pak Kevin memiliki tips atau saran bagaimana mempertahankan bisnis offline selama COVID-19? Silakan. Bapak Bu Siska dulu mungkin. Bu Siska? Ya, Bu Siska dulu ya, silakan. Oke, boleh. Oke, tadi pertanyaannya ya, saya ingin banyak teman yang memiliki bisnis offline gulung tikar sementara. Oke. Nah, kalau di Naomi sendiri ya, Naomi, kita bisa memberikan solusinya itu, yaitu kita juga open untuk reseller atau seller juga yang mau join dengan kita. Kalau Anda memiliki produk, kita boleh memasarkannya seperti tadi yang Pak Kevin katakan ya, lebih kurang sama ya Pak Kevin ya. Nah, untuk yang Anda yang tidak memiliki produk, jangan khawatir, Anda juga hanya memakai handphone Anda untuk broadcast ke semua kontak yang Anda miliki. Kita yang akan memproseskan semuanya dari menerima orderan sampai payment sampai pengiriman, itu semua akan dihandle oleh Naomi. So jangan khawatir Anda punya produk, nggak punya produk juga, semua Naomi bisa menghandle akan hal itu gitu. Terima kasih. Mungkin Pak Kevin maunya dari ide Pak Kevin gimana? Ya, yang pertama kita harus lihat dulu ya apa bisnis yang dimaksud ya. Kan bisnis offline ya. Tadi bahwa bisnis offline ini corona kan tadi saya bilang di awal bahwa ini bisa membawa dampak. Ini adalah sebuah satu bentuk gelombang ya. Ya, kita bisa katakan tsunami lah ya. Tsunami, bencana gitu ya. Ada yang terkena hempas begitu keras ya, bisnis-bisnis yang sifatnya leisure ya, seperti travel yang jelas. Travel itu karena semua sekarang manusia di muka bumi ini dilarang berkeliaran, dilarang untuk bertualang, ya, karena kita manusia sekarang menjadi pembawa tanda kutip penyakit ya, karena virus ini kasat mata, dia bisa nempel di mana saja, bisa nempel di baju, bisa tetap melayang di udara katanya sampai 8 jam. Oleh karena itu, setiap orang itu bisa punya potensi membawa atau ikut menyebarkan virus ini. Nah, ini yang pertama kita mesti pahami, tentu bisnis yang sifatnya itu traveling itu terkena dampak yang paling besar. Turunan dari traveling itu banyak, mulai dari penerbangan airlines, kemudian hotel, MICE ya, MICE juga terkena, turnya sendiri untuk aktivitas lokal dan lain sebagainya itu terkena dampak. Nah, bagi mereka yang terkena dampak sangat berat tadi, tentu kan tadi saya sudah sampaikan datanya, ini bukan kata Kevin ya, tapi ini kata dari McKinsey Bapak Ibu. Surveinya bahwa ini diyakini akan kembali normal itu atau recovery itu di atas 2 bulan. Ya, artinya kita harus mempersiapkan strategi jangka menengah, bukan lagi jangka pendek, jangka menengah. Pertanyaan saya, cash flow-nya teman Bapak ini kuat nggak nahan sampai let's say 6 bulan sampai 1 tahun? Kalau masih kuat, banyak tabungan, banyak warisan, ya nggak masalah. Nah, pertanyaannya kalau nggak kuat itu bagaimana? Artinya kan kita mesti mencari sumber income baru kan. Nah, sumber income baru ini apa? Tadi Ibu Siska sudah tawarkan. Sebenarnya peluang di online masih terbuka. Kalau punya modal, ya monggo cari research, kerjakan PR-nya. Ya, jangan sampai mau duit tapi nggak mau kerja, ya susah Pak. Terima bantuan sosial aja masih bisa disunat ya. Jadi harus usaha gitu ya. Ini kan yang kita bicara orang-orang yang mau usaha ya. Sekarang usahanya apa? Tapi kan gitu. Ya. Nah, online sekarang satu-satunya tadi bukan lagi pilihan, tapi udah is a must. Satu keharusan. Bukan lagi opsi, Pak. Online. Hanya pilihan produknya dan bagaimana cara mengelolanya. Nah, ini yang berbeda-beda di setiap kategori. Kalau sekarang tadi masih ingat di awal-awal COVID terjadi,
Di awal-awal itu produk yang sifatnya kesehatan. Mulai dari masker, mulai dari hand sanitizer, disinfektan, vitamin, ya, vitamin tuh kosong di mana-mana. Nah, itu yang terjadi ketika kondisi konsumen cemas. Nah, saat ini kalau kita bicara tentang industri, kembali ke basic need, kebutuhan pokok ada 3. Ya, ini mungkin masukan ya, atau tukar pikiran lah ya. Yang pertama sudah pasti pangan. Pangan itu tetap, karena manusia tidak bisa berhenti mengkonsumsi dalam arti makan. Jadi kembali ke yang sifatnya makanan. Nah, tetapi makanan pun sendiri harus kita modifikasi. Bukan model makanan yang ada di kafe-kafe, bukan model makanan yang ada di restoran-restoran. Ya, tetapi makanan yang bisa dikonsumsi, diproses di rumah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, setelah pakan, kita bicara tentang produk kesehatan. Semua yang terkait dengan kesehatan, orang sekarang semakin aware. Ya, kebutuhan orang akan kesehatan terus meningkat hari ini. Yang ketiga, produk-produk yang sifatnya security, keamanan. Ya, keamanan. Jadi 3 hal ini yang saat ini sebagai basic need product yang masih dibutuhkan. Nah, baru berikutnya pengembangan-pengembangan lainnya tetap ada, ya. Itu mungkin masukan saya, tapi sekali lagi kerjakan PR, lakukan research, produknya apa, dan channel distribusinya apa. Ini yang penting sih, Pak. Mungkin itu masukan dari saya. Oke. Baik, kita langsung ke pertanyaan kedua ya. Ini ada Bapak Edo Leon. Terima kasih atas ilmu yang diberikan. Saya ingin bertanya, saat ini banyak karyawan yang terkena PHK atau dirumahkan. Bagaimana cara mereka mendapatkan income dengan penghasilan cukup, Pak? Bu, silakan. Sekarang pakai Vin duluan. Kalau saya tadi langsung saya tawarkan kesempatan ya. Kalau Bapak yang punya bisnis, ayo kita bisa bicara bagaimana produk Bapak Ibu bisa tayang secara digital, secara gratis, ya, tanpa resiko. Yang kedua, Bapak Ibu kalau memang tidak punya modal, tanda kutip ya, tetapi kan punya tenaga, tetapi kan punya teman, tetapi kan punya handphone, ya. Nah, yang paling penting mau semangat, mau bekerja, mau berkarya lah. Nah, ini juga tetap bisa mendapatkan uang, mendapatkan penghasilan, gabung menjadi jaringan reseller kami, gitu ya. Tadi saya dengar juga Bu Siska menawarkan hal yang sama sebenarnya. Artinya peluang itu ada di mana-mana, selama kita mau mencari. Bu Siska ternyata punya solusi yang sama, bisa taruh produk boleh, bisa bantu jualan juga boleh. Saya rasa saat ini pekerjaan yang masih bisa dilakukan di mana saja adalah berjualan secara sosial media. Ya, cuma pertanyaannya mau atau enggak, itu aja. Kayaknya itu yang paling basic saat ini. Dalam kondisi kita mau survival mode, tetap bagaimana kita bisa punya penghasilan tadi ya. Kita bicara tadi ya, ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah, ada yang jangka panjang. Nah, untuk kondisi bertahan saat ini, mungkin untuk mendapatkan biaya hidup, juga dampak corona ini kan juga banyak kebutuhan-kebutuhan kita kan juga berkurang sebenarnya. Ya, yang jelas uang bensin akan turun, ya. Yang dulu ada uang transport kemana-mana, apakah naik mobil, apakah naik kendaraan umum, turun sekarang. Beberapa pengeluaran uang sekolah juga saya dengar beberapa persen turun ya. Ada beberapa sekolah memberlakukan diskon gitu ya. Lalu itu biaya-biaya rutin kayak PLN, air katanya juga diskon dari pemerintah gitu ya. Jadi memang pengeluaran kita turun, tapi pendapatan kita turun juga pengeluaran kita juga turun. Nah sekarang bagaimana dalam jangka waktu dekat kita bisa mendapatkan penghasilan untuk bisa surviving mode dulu. Nah kalau ini cocok mau diseriusin, baru kita bicara yang jangka menengah, jangka panjang, jadikan di satu platform seperti yang Bu Siska lakukan. Dari sebelumnya toko online, sekarang dia punya mall sendiri, ya. Ini kan
tadi pengusaha lapak, sekarang jadi pengusaha konglomerat nih Ibu nih sekarang nih ya, Bu Siska. Ya, ya itu. Oke. Itu dari saya. Oke, silakan Bu Siska, mungkin ada yang ditambahkan. Oke, kalau saya juga lebih kurang sama ya sama Pak Kevin, cuman tambahan dari saya, kita harus miliki positif mindset ya. Yang paling penting itu mindset positif. Jangan berharap kapan pandemi ini bisa berakhir gitu. Malah sekarang kita harus jalan berdampingan gitu loh. Nah, jangan berharap kapan kita bisa, untuk yang karyawan yang kena PHK atau yang dirumahkan, jangan berpikir kapan saya bisa balik kantor lagi, karena kita tidak tahu kapan kondisi ini akan stabil gitu. Nah, kesempatan yang ada sekarang, peluang yang ada sekarang, boleh dicoba, karena udah ada 2 orang yang membuka peluang bagi Anda gitu. Nah, silakan untuk saatnya Anda mau mencoba atau tidak gitu. Nah, jangan berpikir negatif, tapi haruslah berpikir positif. Jangan berharap dari gaji aja, malah kita harus mencari income tambahan lagi gitu. Jadi, peluang sudah ada, hanya bagaimana Anda menangkap bola tersebut saja gitu. Oke, mantap sekali jawabannya. Ada lagi nih Bu, pertanyaan dari Bapak Ihsan. Terima kasih atas jawabannya. Saya ingin bertanya lagi. Jika saya memiliki bisnis online, bagaimana cara agar reseller atau pelanggan tetap yang terkena dampak COVID-19 tetap membeli produk kita? Mohon ibunya Pak, Bu. Silakan. Ibu dulu kali ya. Silakan Bu Siska. Oke. Bagaimana ya mereka tetap bisa membeli produk? Tergantung ya. Kita harus melihat produknya dulu. Apakah produk yang kita jual itu udah sesuai dengan permintaan market gitu. Nah, contohnya pada saat sekarang ini, saya rasa kalau menjual barang fashion ya, itu belum tentu laku, karena kita cuma di rumah. Buat apa kita pakai pakaian yang bisa dibilang untuk keluar sehari-hari gitu. Nah, malah sekarang orang lebih penting itu apa? Seperti sembako gitu. Nah, kalau bisa mereka berbelanja online sembako dengan cara yang lebih instan, ya why not kita menyediakan barang itu. Nah, balik lagi, produk apa yang kita jual gitu. Nah, jadi kita harus melihat dari sisi produknya ya, tidak semua produk dibutuhkan pada saat kondisi sekarang ini. Jadi kita harus mempelajari produk-produk apa yang penting, yang dibutuhkan, yang paling dibutuhkan pada saat ini ya. Jadi kita harus move on, jangan cuma di zona nyaman dengan produk apa yang Anda jual. Misalnya Anda penjual barang fashion gitu, Anda hanya stay di barang fashion gitu. Nah, Anda harus banting setir ya, boleh dibilang harus banting ke yang lain, apa yang lain yang bisa Anda jual untuk yang dibutuhkan gitu. Itu dari saya, Pak Kevin boleh tambah? Ya, kayaknya ilmunya sama, Bu. Ya, sebagai penjual online sebenarnya kita mesti bisa membaca kebutuhan dan keinginan konsumen ya. Nah, itu yang saya selalu ingatkan sebelum kita mulai bisnis, kita harus melakukan research dan research. Ya, kita harus mengerjakan PR kita sebelum kita benar-benar terjun. Nah, kita bukan Rambo yang sumber daya kita tak terbatas. Artinya sumber daya itu tadi bisa modal, bisa waktu, bisa tenaga, termasuk kepercayaan loh. Kepercayaan itu juga modal. Jangan sampai di saat seperti ini Anda menawarkan sesuatu yang tidak orang butuhkan, itu juga bisa merusak, dan Anda tetap maksa ya, agar orang tetap beli ya. Itu bisa merusak kepercayaan Anda juga. Gitu. Ada orang yang demi closing, dia menghalalkan segala cara, kalau perlu berbohong, kan gitu. Nah, tentu saja bisnis seperti ini nggak akan jangka panjang. Nah, marketer yang baik, dia selalu bisa membaca tadi kebutuhan dan keinginan pasar. Nah, kondisi yang berubah hari ini, corona tadi membawa dampak negatif, sekaligus membawa dampak positif. Saya mau katakan seperti itu dari dunia bisnis. Selama 2 bulan ini terjadi, juga ada bisnis yang melompat sangat tinggi, Bapak Ibu. Ya, salah satunya digital atau online e-commerce, itu datanya meningkat 250% secara transaksi.
Saya juga punya bisnis lain di bidang logistik. Logistik saya secara masa pandemi ini meningkat 60-80% bisnisnya. Masih banyak bisnis-bisnis yang lain juga berkembang, termasuk yang tadi saya katakan produk-produk kesehatan itu meningkat. Tetapi saya mesti realistis, ada bisnis saya di bidang tour and travel terpaksa saya tutup sementara. Nah ini, tadi kita nggak bisa paksakan jualan tiket pesawat, jualan dan lain sebagainya itu nggak bisa saat ini. Jadi kembali ke Pak Ihsan Adi, kita harus jeli, kerjakan PR, lakukan research. Transaksi bisa terjadi pertukaran antara kebutuhan sama pemenuhan. Kalau orang butuh dan Anda bisa penuhi, maka terjadi transaksi di sana. Maka terjadi penjualan. Nah, pertanyaannya, kalau orang tidak butuh tapi Anda paksa jual, ini yang akhirnya jadi mengganggu hubungan kamu sama teman kamu gitu ya. Hubungan kita sama konsumen kita gitu ya. Nah, jadi ini sih transaksi secara sederhana terjadinya seperti ini. Jadi banyak produk seperti yang bisa kita lakukan saat ini. Tapi yang paling utama tadi lakukan research sebelum kita mulai bisnis. Itu sih Pak. Oke. Sudah tidak ada yang tanya lagi kah? Baik. Gantian saya tanya Ibu Siska boleh nggak? Oke, silakan. Silakan. Berat ini ya. Ya, boleh Pak. Ya, Bu Siska, ini platformnya sangat menarik ya. Saya tadi lihat di websitenya kan tentang live selling atau apa tadi Bu? Live commerce. Live commerce. Nah itu boleh sharing nggak Bu? Apa itu live commerce Bu? Nah kalau live commerce itu, kalau e-commerce ya kita tahu ya yang ada sekarang ya marketplace yang ada gitu. Nah kelebihannya kita menjual itu dengan secara live gitu. Nah jadi semua barang yang kita jual itu dari live. Jadi apa yang orang lihat itu produk yang mereka lihat itu produk yang akan mereka miliki gitu dengan cara live streaming ya. Jadi kita tiap hari itu kita ada live streaming. Jadi produk-produk itu kita streaming kan. Jadi benar-benar produk itu kita obrak-abrik lah gitu ceritanya ya. Kita benar-benar kita show detailsnya sedetails mungkin. Nah itu jadi mereka itu membeli produk itu dengan real gitu. Karena kalau lihat dari foto aja kan bisa saja itu foto sama kenyataannya beda gitu. Nah kalau ini benar-benar kita showkan yang realnya gitu. Jadi produk yang mereka dapat itu juga apa yang kita streamingkan gitu. Iya, ini menarik ya bahwa menarik Bu Siska, kelihatannya memang tren commerce akan arahnya ke sana di Indonesia. Ya, kebetulan kebetulan tahun lalu di bulan Juni saya berkesempatan belajar ke Alibaba di Hangzhou. Saya termasuk dengan teman-teman yang lain, ada 53 orang dari Indonesia yang terpilih untuk berangkat di sana. Kita belajar, kita masuk ke beberapa platform company dari Alibaba. Memang kita juga dapat informasi bahwa tren belanjanya orang itu arahnya ke sana, ya. Dan kami melihat kemarin juga waktu Double 11 itu Alibaba melakukan itu banyak banget penjualan di live commerce-nya. Kemudian Shopee, kemudian Lazada juga lakukan itu. Jadi kayaknya Bu Siska sudah ngebaca tren ke sana tuh ya. Oke. Good Bu, keren Bu. Iya, thank you Pak. Mungkin nanti kita bisa kolaborasi lebih jauh ya Pak ya setelah ini ya. Siap Bu. Ya. Siap. Mantap. Nah, oke siap. Saya mau nanya lagi boleh ya? Oke, boleh Pak. Karena menarik ya, karena Bu Siska berangkat dari, boleh dibilang dari nol ya, dari seorang penjual toko online ya. Saya bayangkan tadi kan Ibu kasih ilustrasinya gampang, mudah ya. Ibu anggap Ibu adalah seorang tenan dulu di sebuah mall raksasa kan gitu, mall digital yang namanya Lazada itu. Lalu ketika sebagai tenan Ibu berangkat dari kecil lalu besar, tadi Ibu udah kasih tips ya, 3 tips yang menarik sekali. Nah, lalu suatu ketika Ibu harus lompat menjadi pemilik mall. Ya. Pertanyaan saya sebenarnya challenge-nya di mana, Bu?
apa yang membedakan kondisi kemarin waktu masih tenan sama sekarang menjadi apa namanya e-mall ini? Mungkin Ibu bisa sharing apa tantangannya, apa masalah paling beratnya, dan bagaimana solusinya? Oke. Kalau challenge ya, memang benar sih. Kalau kita bekerja sendiri sama bekerja tim itu beda. Nah, yang pertama yang saya hadapi waktu itu ya, itu di tim sih. Mau membangun suatu tim itu nggak gampang sih, Pak. Jadi kita itu dari yang harus one man show, jadi kita harus jadinya kita harus punya tim sendiri, kita harus membina tim itu istilahnya. Akar-akar itu gimana supaya bisa kuat gitu ya, kokoh ya. Itu yang harus kita bentuk. Jadi people management sih. Itu yang paling challenging sih so far buat saya ya gitu. Nah, jadi di situ sih saya solusinya untung saja partner kita yang di Malaysia itu salah satu partner kita itu coach di people management gitu. Nah, jadi saya bisa mendapat ilmunya dari sana gitu. Jadi waktu itu kalau untuk skill penjualan sih saya masih bisa handle gitu karena kita udah jalanin. Sekarang sih kendala kita itu paling challenging itu di people management. Nah, apa yang saya lakukan, saya harus upgrade skill saya sih. Saya upgrade skill saya karena nggak gampang juga kita baru startup kita mempercayakan bisnis kita ke orang gitu. Jadi saya harus bisa sendiri dulu, baru saya menduplikasikan gitu. Jadi saya upgrade skill saya belajar people management untuk bagaimana saya bisa memanage tim saya, bagaimana saya bisa build tim saya ini lebih kuat lagi gitu. Oke, so apa yang Ibu lakukan, Bu? Artinya memanage orang ini tahapannya seperti apa yang Ibu lakukan kemarin? Kalau yang saya lakukan itu saya pertama saya udah upgrade diri saya, terus kita cari orang yang tepat lah istilahnya screening pada saat interview gitu. Kita cari karyawan memang people come and go gitu ya. Belum tentu apa yang kita mau bisa sesuai harapan gitu. Jadi yang saya bisa kasih ya training gitu dan saya edukasi apa yang saya butuhkan gitu. Nah kalau misalnya memang dianya juga nggak sejalan sama kita, ya sudah saya let go gitu. Yang penting I have tried to give my best kepada mereka gitu. Nah kalau mereka bisa terima, mereka stay. Kalau enggak, ya nggak masalah. Mungkin kita belum sevisi semisi aja gitu loh. Gitu Pak. Ya. Oke, Bu. Thank you, Bu. Ya. Thank you, Pak. Tanya lagi, Pak. Durasi selamat sampai malam. Ya. Kayaknya ini kalau ketemu lebih lama ini ceritanya. Siapa Kevin? Ya. Mungkin after this saya mohon izin minta kontak Ibu ya. Kita bisa kontak after sesi ini ya. Iya, boleh Pak. Nanti kita bisa lanjut lebih jauh lagi. Oke, mantap. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah bertanya. Semoga jawaban yang telah diberikan oleh Bapak Kevin dan Ibu Siska dapat bermanfaat untuk rekan semua. Untuk kolaborator kali ini akan kami share di YouTube dan podcast Kolaborator. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Kolaborator dan jangan lupa follow akun Instagram Kolaborator. Saya Dimas Agil Hermawan selaku host dalam acara Kolaborator kali ini akan mengakhiri acara hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kevin dan Ibu Siska yang telah meluangkan waktunya menjadi narasumber pada hari ini. Begitu juga untuk rekan-rekan semua yang telah ikut partisipasi. Semoga acara Kolaborator kali ini dapat membawa manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di Kolaborator selanjutnya. Ya, thank you. Oke, thank you. Thank you ya, terima kasih. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.